Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fi ahkamil at'imah, pembahasan tentang hukum makanan. Hukum makanan. Di temanya itu adalah tentang hukum-hukum makanan. Tapi di dalam pembahasannya nanti lebih spesifik, pembahasannya itu tentang binatang ataupun hewan yang halal dan haram untuk dimakan. Mengetahui kehalalan daripada makanan yang akan kita makan itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena setiap kita pasti makan, ya kan? Tidak ada kita yang tidak makan. Oleh karena makanan itu semua kita itu pasti makan, maka hukum mengetahui kehalalan daripada makanan tersebut fardu ain, wajib. Karena dia berpengaruh terhadap banyak pengaruhnya. Kalau orang makan makanan apapun makanannya kalau haram, baik itu makan riba, makan apa lagi, korupsi, ya, semuanya itu adalah haram. Nah, kalau kita sering makan makanan haram itu, maka dia akan menjadi daging, dan daging itu akan pasti dibakar oleh api neraka. Dan berpengaruh juga terhadap doa. Makanya di dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki yang berjalan di tengah padang pasir, melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Kalau dilihat dari keadaannya, doanya itu mestinya dikabulkan. Karena orang yang musafir, bajunya compang-camping, ya, rambutnya penuh dengan debu. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram, wa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia hidup dengan yang haram-haram saja. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Seorang laki-laki, dia berdoa di tengah padang pasir, ya Rob, ya Rob, bajunya compang-camping, rambutnya penuh dengan debu. Orang yang dalam perjalanan jauh, kalau berdoa mestinya dikabulkan. Tapi Rasulullah mengatakan doanya tidak dikabulkan. Apa sebab? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan hidup dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Nah, jadi hukum daripada mengetahui kehalalan daripada apa yang akan kita makan, itu hukumnya adalah fardu ain. Namun pembahasan kita itu lebih kepada hayawan ataupun binatang-binatang yang halal ataupun yang haram untuk dimakan. Faslun fi ahkamil at'imah al-halal minha wa ghairiha. Bermula ini fasal menjelaskan tentang hukum-hukum binatang yang dimakan. Maksudnya yang halal dimakan dan yang tidak halal untuk dimakan. Pertama, binatang ataupun hewan itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah yang haram dimakan. Itu tidak dibedakan apakah bangkai ataukah dia disembelih secara syariat, namun hukumnya tetap haram. Nah, ini ada binatang, yang pertama itu binatang yang haram.
Binatang yang haram ini baik dalam keadaan bangkai, bangkai jelas haram. Tidak dibedakan mau bangkai, mau disembelih secara syar'i, itu tetap hukumnya haram. Contohnya apa? Babi dan anjing. Nah, kita sembelih babi itu dengan cara Islam, Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan menghalalkan babi tersebut. Dia tetap hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, yang halal dimakan tapi tidak langsung halal saja, kecuali dia itu harus disembelih secara syar'i. Itu yang kedua. Jenis binatangnya halal tapi tidak langsung halal, kecuali dia harus diperlakukan secara syar'i untuk bisa menghalalkan binatang tersebut. Contohnya apa? Sapi. Langsung aja kita gigit lehernya, boleh tidak? Halal tidak? Enggak boleh. Ambil ayam, ayam ini kan binatang halal, langsung kita gigit, ambil, tarik, langsung kita koyak. Boleh tidak? Tidak. Statusnya halal, tapi tidak langsung halal. Mesti harus melalui penyembelihan secara syar'i. Untuk menghalalkan ayam mesti harus disembelih. Gimana cara penyembelihannya? Yang kemarin mesti harus putus urat apanya kemarin? Urat al-hulqum dan al-mari, ya. Urat leher depan dan belakang. Kemudian yang ketiga, halal baik bangkainya ataupun tidak. Halal bangkainya ataupun tidak, baik disembelih ataupun tidak, tetap halal. Dan ini hanya ada dua saja. Yang pertama itu adalah ikan, apapun bentuk ikannya. Yang kedua adalah belalang. Belalang. Ikan paus mau disembelih ataupun tidak disembelih tetap hukumnya halal. Seperti itu. Ikan apa lagi yang agak aneh? Tetap halal. Baik disembelih ataupun tidak. Baik dalam keadaan bangkai ataupun hidup, maka hukumnya adalah halal. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, untuk mengetahui halal dan haramnya daripada hewan yang akan kita makan itu ada sebuah sebuah ungkapan dari ulama kita terkait dengan cara kita mengetahui hewan yang halal dan haram untuk dimakan. Ada kaidah di dalam mazhab Syafi'i itu, kaidahnya adalah wa kullu hayawanin istatabathul arbu. Jadi fahuwa halal. Wa kullu hayawanin istatabathul arabu wa tiba'in salima wa rafahiyatin fahuwa halal. Setiap binatang yang dianggap baik oleh orang Arab. Nah, itu. Setiap binatang di standar halal dan haramnya binatang itu kembali pada standarnya orang Arab. Jadi kata-kata orang Arab itu hewannya baik, maka itu halal. Kalau kata orang Arab hewannya menjijikkan, maka hukumnya haram. Maka muncul pertanyaan kita, kenapa harus standarnya orang Arab? Karena kata para ulama, orang Arab itu yang pertama kali syariat diturunkan kepada mereka dan Al-Quran pun berbahasa Arab. Kemudian kalau seandainya orang Arab itu berselisih, gimana caranya?
maka standarnya itu adalah orang suku Quraisy. Kenapa harus suku Quraisy? Karena suku Quraisy itu banyak nas yang menyebutkan bahwa dia memiliki keutamaan yang banyak daripada suku-suku yang lain. Seperti itu. Jadi standarnya itu adalah setiap binatang yang telah dianggap bagus oleh orang Arab, maka itu dianggap halal. Kecuali binatang yang telah diharamkan oleh syariat. Jadi dianggap baik kecuali ada binatang yang memang sudah ada dalil nasnya mengharamkan itu. Kalau sudah ada dalil nas, hadis dari Rasulullah mengharamkan itu, maka hukumnya tetap haram. Contohnya apa? Contohnya keledai Cina. Keledai Cina itu katanya haram. Tahu keledai Cina? Keledai yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk mengangkut barang. Nah, keledai Cina ini dianggap baik sama orang Arab, tapi ada nas yang mengharamkannya. Bahwa Rasulullah SAW mengharamkan memakan keledai Cina. Apa itu keledai Cina? Tengok di Google, keledai Cina. Kenapa diharamkan? Karena ada yang mengatakan bahwa itu adalah digunakan untuk mengangkut barang. Nanti kalau dimakan, habis dia. Nah itu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa keledai itu memakan barang sesuatu yang najis. Sehingga karena dia makan sesuatu yang najis, maka diharamkan untuk dimakan. Nah, tidak semua yang dianggap baik itu. Kalau seandainya ada nas yang mengharamkan itu, tetap haram. Seperti itu. Kemudian setiap binatang yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab, maka hukumnya haram. Jadi standarnya itu orang Arab. Kalau dianggap menjijikkan, ya haram. Landak itu hukumnya halal atau haram? Landak itu hukumnya halal. Tapi tenggiling ya, itu haram. Karena dia termasuk barang menjijikkan, dan standarnya itu orang Arab. Orang Arab menganggap landak itu tidak jijik. Sedangkan terenggiling, apa namanya itu? Terenggiling, ya. Itu dianggap khaba'is. Khaba'is itu menjijikkan. Dalam mazhab Syafi'i itu ukuran untuk mengetahui kehalalan itu, makanan kita itu pertama standarnya itu orang Arab ditambah dengan sesuatu yang menjijik dan tidak menjijikkan. Seperti itu. Kemudian setiap binatang yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab, maka hukumnya haram. Kecuali binatang yang telah dihalalkan oleh syariat, maka hukumnya tidak haram. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya tadi secara umum ya, kita standarnya orang Arab. Ciri-ciri binatang yang diharamkan itu, yang pertama adalah yang memiliki taring. Kalau ada binatang yang memiliki taring, maksudnya taring itu adalah gigi yang kuat yang digunakan untuk menggigit binatang lain, seperti harimau dan macan tutul. Maka dia itu bertaring, dan dengan taringnya itu dia gunakan untuk memangsa binatang yang akan dimakannya.
Dan hadisnya, dalilnya itu hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bahwa Nabi SAW pada perang Khaybar telah melarang memakan daging ini, apa namanya? Bukan perang Khaybar. Anna Rasulullah SAW qala kullu dzinabin minas siba haram. Nah, riwayat Imam Muslim. Setiap binatang buas yang mempunyai taring maka hukumnya adalah haram. Itu dalilnya. Setiap binatang yang bertaring itu hukumnya haram. Seperti apa? Harimau, singa, apa lagi? Monyet. Apa lagi contohnya? Hah? Ya, anjing, kucing. Nah, itu binatang yang bertaring. Ada yang makan kucing? Tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i, buaya, timsah itu hukumnya haram. Buaya itu bahasa Arabnya timsah. Tapi dalam mazhab Maliki halal. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia itu menghalalkan buaya. Nah, buaya di apa namanya? Buaya guling campur dengan nasi kebuli. Enak tuh. Cobalah makan. Kalau mazhabnya Imam Maliki membolehkan makan buaya. Dibakar, dikulitin, dibakar, wah, pakai nasi apa namanya itu? Nasi Arab itu? Nasi biryani. Wah, mantap. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Seperti itu. Kemudian itu dari binatang buas. Cirinya ya adalah binatang yang memiliki taring. Dengan taring tersebut ia gunakan untuk menggigit binatang lain seperti harimau dan macan tutul dan binatang-binatang yang memiliki taring. Seperti halnya monyet, apalagi buaya, apalagi banyak lagi binatang-binatang yang mempunyai taring, maka itu adalah haram hukumnya. Kemudian wa yahrumu minat tuyur ma lahu mikhlabun. Hukumnya haram juga burung yang memiliki cengkram. Cengkram itu memiliki cakar. Apalagi bahasanya itu? Burung yang mempunyai cakar dan dengan cakarnya itu dia memangsa hewan lainnya. Maka itu hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya itu burung elang. Burung elang, burung raja wali, ya tak? Burung apa lagi itu? Burung elang hitam di sini. Burung elang, raja wali dan elang hitam. Maka burung itu semuanya halal sebetulnya, kecuali burung ini. Burung elang, raja wali dan elang hitam. Burung merpati halal. Halal. Burung puyuh halal. Ya, wak-wak apa namanya? Ruak-ruak. Kalau bahasa kami wak-wak namanya. Ruak-ruak. Dijerat aja tuh. Banyak di apa? Di danau di apa? Kami sering jerat wak-wak itu. Di perumahan itu banyak ini rawa. Jadi ruak-ruak banyak. Jerat aja. Dan enak dagingnya, digoreng dengan garing. Nah, kalau jenis burung itu dia menjadi haram karena apa? Karena ada cakar yang tajam dan itu yang dia gunakan untuk mencengkram mangsanya. Kalau dari jenis binatang darat, apa namanya itu binatang darat? Dari jenis binatang buas itu yang mempunyai taring. Dan dengan taringnya itu dia gunakan untuk apa? Untuk memangsa hewan lainnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Kita boleh makan itu dalam keadaan darurat. Ada orang sakit misalkan.
Kalau dia tidak makan babi, wah, sakitnya tambah parah. Maka boleh. Makannya itu secukupnya saja. Jangan sampai kenyang nih, yang muntah-muntah karena kenyang makan babi. Bagus. Boleh makan secukupnya. Atau kalau tidak makan itu ukurannya kita bisa mati. Dan itu menurut pendapat daripada dokter misalkan. Dokter bilang ini harus makan babi ini. Tidak mungkin lah ya. Ini harus makan burung elang kayaknya nih. Ini harus makan anjing gitu kan. Kalau tidak makan itu maka susah untuk sembuh misalkan. Atau kalau dia tidak makan ini bisa mati. Maka diperbolehkan bagi dia untuk memakan binatang yang dilarang untuk dimakan. Kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan dilarang, dalam keadaan darurat, membolehkan sesuatu yang dilarang. Kemudian dan juga diharamkan juga memakan sesuatu yang bisa memudaratkan kita, walaupun itu hukumnya halal. Ya kan? Saya kalau makan makan apa contohnya? Makan ikan itu nggak bisa, misalkan. Itu bisa memudaratkan kita, bertambah penyakit kita, tambah rasa sakit yang kita alami. Maka tidak boleh kita makan itu, walaupun dia halal. Kalau dia memudaratkan tubuh kita, kesehatan kita, maka itu menjadi sesuatu yang haram. Yang menjadi pokok haramnya makanan itu adalah yang pertama, ada nas dari Al-Quran dan hadis. Ya, ada nas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, karena disuruh untuk membunuhnya. Jadi binatang yang pertama ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, binatang yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqa yuqtalna fil hilli wal haram. Al hayyatu wal ghurabu, al abqa'u wal fa'ratu, wal kalbu, al akuru, wal hida'atu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 5 macam binatang yang fasik, yang jahat hendaklah dibunuh. Ada 5 macamnya. Yang pertama itu adalah ular. Ular kita diperintahkan untuk membunuh. Kemudian yang kedua, burung gagak. Burung gagak. Yang ketiga itu adalah tikus. Yang keempat, anjing galak. Yang keenam adalah burung elang. Nah, burung elang. Yang keempat, anjing galak. Ini memang ada nasnya dari hadis. Hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Muslim. Ini binatang yang memang sudah diperintahkan kita untuk membunuhnya. Jadi yang menjadi pokok haramnya itu adalah yang pertama ada dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karena memang ada perintah dari Rasulullah untuk membunuhnya. Kemudian yang ketiga, karena dilarang kita untuk membunuhnya. Itu juga diharamkan.
Karena ada hadis juga riwayat Imam Ahmad an Ibni Abbas nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawabin namlah wan nahlah wal hudhud was surat. Ini dilarang kita membunuhnya, dan ini juga diharamkan kita untuk memakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang membunuh 4 macam binatang. Yang pertama itu adalah semut. Yang kedua, lebah. Berarti lebah tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, burung hudhud. Dan yang keempat, burung suradi. Nanti tengok aja di Google ya. Burung suradi itu kayak mana? Ada maksud. Ya. Burung suradi. Mau nengok burung suradi? Burung suradi. Ini binatang yang memang dilarang kita untuk membunuhnya. Ada yang nama suaminya Suradi? Burung surat namanya. Ini ya burungnya. Kayak gini burungnya. Burung suradi. Ada? Itu dilarang kita untuk membunuhnya. Allah alam itu. Kenapa itu dilarang kita untuk membunuhnya? Ada memang binatang, beberapa binatang itu ada sebab-sebabnya. Kita dilarang untuk membunuhnya. Tapi kalau ini kami belum mendapatkan penjelasan tentang diharamkan kita untuk membunuhnya. Cuma mungkin apakah ini termasuk kategori kalau diharamkan untuk dimakan, memang ada kategori yang khaba'is. Khaba'is itu yang dianggap kotor, jijik menurut tradisi kita pada umumnya. Cicak enggak. Cicak itu disunahkan untuk membunuhnya. Karena dia apa tadi? Tapi kalau dimakan, dia termasuk binatang yang khaba'is. Khaba'is itu binatang yang dianggap menjijikkan. Kalau disunahkan kita membunuhnya itu karena memang ada sebabnya ya. Sebabnya dia apa itu? Meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada nas di dalam Al-Quran karena disuruh kita membunuhnya, kemudian karena dilarang kita membunuhnya, kemudian karena keji, karena kotor. Apa contohnya tadi? Karena dianggap menjijikkan itu banyak ya. Kodok, ya kan? Boleh tidak makan kodok? Enggak. Dan termasuk juga dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan memakan kepiting. Kepiting itu tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, apa? Ini tadi kan binatang yang diharamkan itu ada 3 poin cuman. Iya. Terus tadi itu yang menyetari, kemudian cicak. Kemudian yang bisa mengudarkan. Yang mengudarkan. Pernah dengar pikirannya gini, satu lagi di mana maksudnya dalam tiga ini adalah binatang yang hidup di 2 jenis alam. Makanya salah satu ada yang menginginkan kepiting. Jadi kalau yang kebetulan saya orang perikanan yang gitu ya. Jadi kepiting itu kepiting yang mana dulu? Iya. Kan ada istilahnya kalau kepiting bakau. Kepiting bakau itu memang dia bisa bertahan hidup di darat. Iya benar. Dia bisa dia ditransportasikan dalam keadaan kering gitu, seakan-akan dia bisa hidup di darat. Nah terakhir
Iya. Awalnya begini, karena dia pada hakikatnya dia tidak hidup di dua jenis alam, dia cuma hanya bisa bertahan sebentar saja. Nah sama juga dengan kodok, aslinya dia sebenarnya bukan hidup di darat, dia hidup di dalam air. Jadi yang diharapkan itu murni dua jenis apa? Ya, MUI menghalalkan kepiting. Istilah itu Ustaz, bahwa yang hidup di dua jenis alam itu dihalalkan. Ya, gini. Kepiting itu makanya belum sampai penjelasannya tadi. Betul. Jadi kepiting itu memang dalam kalau tidak salah Imam An-Nawawi, bukan? Apa itu? Mengharamkan kepiting. Memang kepiting itu ada dua jenis. Jadi kepiting yang memang mutlak hidupnya di laut, maka itu halal. Tapi yang hidup di darat, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak bisa disembelih. Dalam mazhab Syafi'i, yang hidupnya di darat. Bukan. Ulama mengharamkan itu memang kepiting ini. Kalau ulama Syafi'iyah itu memang mengharamkan kepiting sebetulnya. Tidak dibedakan mau hidup di darat, mau hidup di laut. Karena hidup di dua alam tadi. Nah, tapi ada ulama yang menghalalkan juga dari kalangan Syafi'i. Karena memang setelah diteliti oleh MUI, maka kepiting itu ternyata dia bernafas dengan insang. Dan bernafas dengan insang itu adalah jenis ikan yang memang hidupnya di laut. Kalau seandainya naik ke atas, itu hanya sekedar sebentar saja. Seperti itu. Maka kepiting ada yang menghalalkan. Tapi ada yang mengharamkan secara mutlak. Karena kepiting itu tidak bisa disembelih. Dan kodok itu memang hidup di air, tapi statusnya khaba'ith. Khaba'ith itu menjijikkan pada umumnya. Seperti itu. Oke. Ibu orang perikanan ya. Dan memakruhkan memakan lele. Itu yang hidup di septic tank. Betul. Nah, karena orang perikanan tuh mesti harus paham tuh. Gimana caranya Nah, bisa juga diteliti itu yang dari perikanan itu gimana caranya lele itu bisa dihalalkan setelah dia dikeluarkan dari septic tank gitu kan. Kemudian karena memang nutrisi yang ada di dalam septic tank itu lebih bergizi mungkin. Ya sehingga tapi enggak ya. Mungkin aja kan karena memang badannya besar kalau keluar di situ. Nah, kalau seandainya gimana caranya gitu. Orang perikanan mungkin paham. Setelah keluar dari septic tank mungkin dikarantina dulu. Nah, sehingga zat-zat itu yang ada di dalam septic tank tadi bisa hilang gitu kan. Sehingga dia bisa habis semua ya. Itu hati-hati yang makan lele itu tengok yang besar-besar ya. Enggak lagi ya? Ya. Karena memang lele ini yang kecil itu lebih ini biasanya. Kalau yang besar tuh agak-agak ini ya. Agak-agak ngeri makannya kan. Jangan-jangan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi yang menjadi pokoknya haram makanan itu pertama karena memang ada nas dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua karena kita disuruh untuk membunuhnya, ada 5 binatang yang kita memang diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian yang ketiga karena kita dilarang untuk membunuhnya. Kemudian yang keempat karena keji dan kotor. Kemudian yang kelima karena memberi mudarat. Ya, kalau ada makanan itu memberi kita mudarat, walaupun status asalnya itu adalah halal dan itu bisa diharamkan. Nas dari Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqa wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakiyakum illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusuk. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah
yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Sembelih untuk berhala. Itu Al-Maidah ayat 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada pertanyaan tentang makanan yang halal dan haram untuk kita makan. Jadi kaidahnya untuk mengetahui makanan yang halal dan haram untuk dimakan itu, yang pertama itu adalah standarnya orang Arab. Kalau orang Arab menganggap itu baik, maka hukumnya baik. Kemudian orang Arab menganggap itu jijik, maka itu haram. Dan sesuatu yang menjijikkan, maka itu yang diharamkan. Seperti itu. Karena dari Al-Quran Al-A'raf ayat 57, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan dianggap keji ataupun kotor dan menjijikkan. Mungkin demikian pembahasan kita. Kalau seandainya ada pertanyaan, tafadhol. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.